wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk juga bersyukur sekali bahwa kita dilahirkan sebagai Muslim, sebagai Islam, karena memang segala sesuatu itu hanyalah karena Allah. Bisa kita menjadi Muslim, kita terlahir dari orang tua yang Muslim, dan apalagi di pagi ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentunya tidak semua umat Muslim bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Nikmat yang kalau menurut saya tidak terkira, karena tidak semua orang bisa diberikan itu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat itu. Juga tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantara beliaulah kita menjadi lebih terang seperti apa Islam dan ilmu yang diajarkan oleh beliau dari Allah untuk kita bisa menjalankan hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Pagi ini kita terus mengkaji Al-Quran. Sekarang ini sudah sampai pada surat ke-8. Mudah-mudahan kita bisa memaknai dan memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilham. Dan saya harapkan juga barangkali teman-teman di masjid, bapak-bapak di masjid, atau ada ibu juga mau aktif bertanya, barangkali untuk kita bisa lebih menggali ilmu dari Ustadz Ilham. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, saya harapkan bisa mempersiapkan pertanyaannya agar lebih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tanpa berpanjang kata, pada Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah Al-Anfal, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu hasrotan, yang tertera di ayat 36. Saya akan baca ayatnya dahulu. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlamun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Tadi ada kata-kata hasratan, kita ingin lihat apa artinya. Silakan baca terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamkah
orang-orang kafir itu dikumpulkan. Hasratan artinya penyesalan. Jadi judul kita hasratan artinya adalah penyesalan. Penyesalan ini akan dialami oleh orang-orang kafir yang salah bersikap dalam menjalani hidup ini. Secara umum, kata-kata hasrotan, penyesalan itu terjadi saat berbangkit nanti, dikatakan di surah 6 yang lalu. Mari kita lihat bandingannya. Jadi penyesalan bukan saja dalam kasus ini, tapi juga secara umum disebabkan karena tidak bersiap untuk memikul tanggung jawab. Jadi karena tidak bersiap memikul tanggung jawab, yang dipikul adalah dosa. Surah 6 ayat 31. Surah Al-An'am ayat 31. Qad khasiral ladzin. Silakan. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jadi mereka menyesal saat berbangkit nanti karena tidak bersiap untuk memikul tanggung jawab. Akhirnya dipikul Allah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Itulah arti dari hasrotan, penyesalan yang tidak dapat lagi ditebus karena dunia telah hancur, telah kiamat yang dialami oleh orang kafir. Sedangkan makna di balik hasrotan adalah mengingatkan manusia agar bersikap yang benar dalam menjalani hidup. Jadi penyesalan terjadi karena salah bersikap. Oleh karena itu makna di balik hasrotan adalah mengingatkan manusia agar bersikap yang benar dalam menjalani hidup. Tadi sudah kita baca surat 6 ayat 31, lanjut 32-nya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Sedangkan negeri kiamat itu sungguh lebih baik daripada orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kalian mengerti? Dunia ini hanya sementara, dia akan berakhir. Kita akan meninggalkan dunia ini. Meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah. Kembali itu Allah kembali ke ridho Allah, berpulang ke rahmatullah, kehidupan yang menanti di akhirat nanti. Jadi sekali lagi, hasrotan artinya penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang salah bersikap dalam menjalani hidup di dunia. Makna dibaliknya adalah hati-hati dan kehidupan dunia, jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia sehingga lupa pertanggungjawaban akhirat yang akan berakhir dengan penyesalan yang sangat dalam. Itulah arti dan makna di balik judul hasrotan. Kita akan lihat hubungannya dengan judul yang terakhir di surah Al-Anfal juga, yaitu Al-Mu'minuna Haqqo. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang beriman yang benar, maka judul sekarang mengingatkan penyesalan bagi orang yang kafir. Dengan perkataan lain, orang beriman yang benar itu tidak pernah menyesal. Mereka bersyukur karena mereka dapat menjalani hidup dengan baik. Orang kafir itu menyesal, dan penyesalan itu telah terjadi saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Dikatakan di surah Al-Anfal ayat 50. Pada surah Al-Anfal ayat 50 Allah katakan begini: walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq.
Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar, niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat. Kau akan melihat sesuatu yang dahsyat. Kau akan menyesal kenapa tidak melakukan kebaikan sebelum itu. Jadi bila orang beriman saat meninggal dunia akan meninggal dunia itu merasa gembira karena mendapatkan kabar gembira, sedangkan orang kafir akan ketakutan dan menyesal dari malaikat yang datang mencabut nyawanya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk orang beriman, mari kita ingatkan kembali ayatnya. Orang beriman akan mendapatkan apa? Mari kita lihat surat 8 ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Silakan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia. Itulah hubungannya bila judul yang lalu menjelaskan balasan yang menanti untuk orang beriman dengan benar, maka judul sekarang mengingatkan penyesalan tiada terperi bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang kafir, dan penyesalan itu terjadi saat akan meninggalkan dunia ini. Mereka katakan, bolehkah kami kembali ke dunia? Nggak bisa kembali lagi. Seperti dikatakan di surah 23. Pada surah 23 ayat 99 dikatakan begini. Dapat baca terjemahannya? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan ke dunia agar apa? Lanjut. Agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Bahagia menanti untuk orang beriman, penyesalan tiada terperi bagi orang-orang kafir. Sekarang sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan. Pesannya intinya adalah menghindari penyesalan. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang menyesal. Dengan perkataan lain, bagaimana kita menghilangkan kekafiran yang mungkin ada mencemari iman kita. Kita alhamdulillah seperti dikatakan tadi dalam keluarga muslim kita telah beriman, tapi beriman harus dijaga. Itulah makanya ada kata-kata takwa. Takwa itu menjaga iman. Hai orang beriman, puasa ya agar bertakwa. Maksud takwa itu menjaga iman itu. Karena iman kalau nggak dijaga bukan berkurang, malah bisa rusak, bisa hilang. Itulah sebabnya bagaimana caranya supaya tidak menyesal? Kita kira kita beriman, tapi rupanya iman itu telah punah. Melalui surat Al-Anfal, ayat-ayat yang di dalamnya kita akan ingatkan dengan 3 pesan penting yang dapat membuat kita tidak menyesal saat berbangkit nanti. Yang pertama, menghindari penyesalan yang pertama adalah berhati-hatilah terhadap harta. Berhati-hati. Arti berhati-hati bukan artinya nggak boleh punya harta, bukan begitu. Malah kalau kita lihat rukun Islam itu seakan-akan mendorong kita punya harta. Makanya ada zakat. Mana bisa orang zakat kalau nggak ada harta? Kita lihat rukun Islam itu ada di sana setelah syahadat. Ada sholat, ada puasa, tapi ada zakat. Zakat itu artinya kalau kita punya harta, itu secara tadi tersirat agama kita mengajarkan kita jadilah orang berharta. Makanya ada zakat. Pergi haji itu perlu ongkos dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya harta. Itulah makanya
Secara tersirat rukun Islam itu mengajarkan kita miliki harta. Tidak ada yang masalah dengan harta. Yang salah adalah kalau tidak hati-hati. Apa maksud hati-hati? Harta itu baru membawa berkah kalau kita bersikap yang benar. Hati-hati dalam mendapatkannya, hati-hati dalam menggunakannya. Itulah sebabnya dalam hadis dikatakan semua manusia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal kata Nabi. Salah satunya harta. Min ainak tasaba, dapat dari mana? Wa fima anfaqo, kemana digunakan? Itu aja. Dapat dari mana, kemana digunakan. Oleh karena itu jangan sampai salah dalam mendapatkannya, jangan sampai salah pula dalam menggunakannya. Allah akan tanya seperti dikatakan di surat 102 ayat 8, At-Takatsur. 8 saja, penutupnya saja. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Silakan. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Kenikmatan harta ditanya, min ainak tasabah, dapat dari mana? Wa fima anfaqo, digunakan untuk apa? Orang kafir mungkin mendapatkan harta dengan cara baik. Maksudnya apa? Cara halal, cara legal. Dia berdagang, dapat penghasilan. Tapi orang kafir cirinya adalah menggunakan hartanya untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Jadi bisa mendapatkan harta dengan cara halal, menggunakannya untuk cara yang tidak baik. Dapatkan harta untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Dikatakan dalam ayat yang menjadi judul kita, baca sekali lagi terjemahan surat 8 ayat 36. Kembali 836. Nah, itu jadi kenapa menyesal sikap yang salah terhadap harta? Dia menggunakan untuk yang tidak benar. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkannya. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Infak yang salah, infak kepada pelacur. Jadi infak pada perempuan supaya perempuan itu melacurkan diri kepada kita. Itu infak memang namanya, tapi infak yang salah. Infak itu nggak mesti infak kotak infak di masjid. Infak itu artinya nafkah. Nafkah itu artinya belanja, investasi termasuk infak. Orang-orang kafir menginvestasikan hartanya untuk memperbanyak harta, menghalangi manusia dari yang tidak benar. Contoh, dia gunakan hartanya untuk membuat tempat pelacuran, dia gunakan hartanya untuk memarakkan perjudian, menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak baik. Intinya itu. Jadi apabila harta digunakan untuk hal yang tidak baik, maka itu akan kembali kepada pelaku. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan menggunakan harta untuk yang enggak baik, tidak menggunakan harta untuk yang baik saja, tidak menggunakan. Jadi tadi menggunakan untuk yang buruk, digunakan hartanya untuk yang buruk, seperti tadi membuat tempat-tempat yang buruk. Nah, itu akan mengalami penyesalan. Menghalangi saja, menghalangi, menyimpan untuk yang seharusnya itu merupakan milik orang lain, itu termasuk hal yang diancam seperti dikatakan di surah 9. Tidak digunakan tapi ditahan, itu sama seperti dikatakan di surah 9 ayat 34. Pada surah 9 ayat 34 dikatakan begini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Penyesalan ketika menggunakan harta untuk yang tidak benar.
Kedua, menghalangi atau tidak menggunakan harta untuk jalan yang benar. Menyimpan harta saja, memperbanyak harta saja, itu akan melahirkan penyesalan. Itulah makanya orang-orang mau meninggal, itu mereka bilang, ya Allah kasih waktu sebentar aja, aku ingin infak, nggak diterima lagi. Seperti dikatakan di surah 63. Pada surah 63 ayat 9 dikatakan begini. Kalau tadi tentang orang kafir, maka sekarang ini kata-kata ini dikatakan oleh orang-orang mengaku beriman. Padahal kelakuannya sama dengan kafir. Apa itu? Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi, menyesal karena rugi. Lanjut. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Baru ingat untuk infak yang baik. Lanjut. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi nomor satu buat orang menyesal adalah sikap yang salah terhadap harta. Tidak hati-hati terhadap harta. Tidak ada larangan Allah untuk mencari harta. Tidak ada. Bahkan di hari Jumat ini, kata Allah, kalian berniaga, kalian berbisnis, oke, silakan. Tapi nanti kalau dekat Jumat, udah azan berkumandang, tinggalkan ya. Setelah selesai, udah salam, udah pergi lagi, nggak apa-apa. Sampai begitu. Di ayat, di surat sebelahnya, surat 62, tadi surat 63, 9 sampai 11, sekarang mari kita lihat surat 62, ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Artinya sebelum azan tadi masih boleh jual beli, masih boleh bisnis. Terus, yang demikian itu lebih baik daripada bagimu jika kamu mengetahui. ya, terus. Apabila sholat telah dilaksanakan, Apabila sholat dilaksanakan, artinya khutbah sudah, sholat sudah, udah selesai sholat. Lanjut. maka bertebaranlah kamu di dunia. Di Carilah muka. karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Iya, jadi nggak dikatakan kalau sudah sholat Jumat, udah tunggu sampai asar, nggak begitu. Selesai sholat, boleh tinggalkan, kembali ke bisnis. Itu Allah untuk mengatakan kepada kita bahwa jangan sampai ibadah menghalangi kita berusaha, tapi jangan sampai usaha menghalangi kita beribadah. Dan beribadah itu yang mahdoh, yang formal, itu seperti Jumat, itu prosesinya hanya ketika azan berkumandang dan ketika salam dari sholat Jumat telah dilakukan. Itu saja waktu. Kalau kita tambah yang lain, bagus. Sebelum Jumat sudah siap, itu bagus. Setelah Jumat kita berzikir, itu bagus. Tapi waktu tadi yang tidak boleh kita tinggalkan. Ketika azan berkumandang, sampailah ke masjid dan jangan keluar sebelum sholat selesai dilakukan. Itu saja. Setelah itu oke. Itu artinya apa sekali lagi? Untuk mengatakan kita bahwa rupanya mencari rezeki itu sendiri, mencari harta sendiri adalah ibadah. Apabila mencari harta diniatkan untuk ibadah. Kenapa kumpul harta? Supaya aku bisa membantu orang lain. Itu memang disuruh. Memang disuruh. Kata Allah, Allah sudah buat baik kepadamu. Sekarang buat baik pada orang lain. Jangan tinggalkan dunia, tapi tetaplah ingat akhirat. Seperti dikatakan di surah 28 ayat 77. Pada surah 28 ayat 77, ini ayat ini berkaitan dengan Qarun yang dulunya miskin pingin kaya. Nanti kalau kaya bisa membantu. Setelah kaya bukan membantu yang baik, membantu nyusahin orang. Dia harta yang ditumpuknya dipamerkannya, bukan memberi tapi memamerkan. Mari kita lihat, sebenarnya harta yang banyak tidaklah salah,
Tapi gunakan itu untuk akhirat, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Mari kita lihat terjemahan ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Allah nggak suka. Sudah dikasih kesempatan untuk menjadi orang kaya, kenapa setelah kaya, kaya monyet seperti Korun yang menghina dan mengejek orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan yang terjadi. Setelah tadi yang pertama, salah bersikap tentang harta, makin kedua adalah mengkhianati amanah. Tidak amanah itu bahaya. Jadi orang-orang yang tidak amanah, itu akan mengalami tragedi yang sangat menyakitkan di akhirat nanti. Menyesal, kenapa aku berkhianat? Pengkhianatan itu sebenarnya tidak saja terjadi di akhirat. Orang yang dianggap pengkhianat itu akan tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat. Karena itu Allah katakan jangan berkhianat, terutama mengkhianati Allah dan Rasul. Dikatakan di surah Anfal ayat 27. Pada surat yang sedang kita kaji, ayat 28 dikatakan begini, di ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Kalau ada orang memberikan amanah, amanah diberikan itu harus tadi dilaksanakan, dipenuhi. Mengkhianati amanah akan menimbulkan penyesalan yang tidak terperi saat berbangkit nanti. Jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, jangan khianati amanah. Itu makanya ayat tentang amanah dikatakan bahwa ciri yang terakhir, salah satu ciri orang yang tadi mendapatkan surga Firdaus, dia memegang amanah. Kita lihat surat 23 ayat 8. Amanah kepada manusia, amanah kepada Allah. Lihat surat 23 ayat 8-nya apa? Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ya, lanjut. Serta orang-orang yang memelihara salatnya. Iya, di salat itu ada amanah. Kita katakan, ya Allah, aku hanya mengabdi kepadamu, itu amanah. Allah jadikan kita sebagai manusia untuk menjaga amanah itu. Lanjut. Siapa yang melaksanakan amanah? Mereka itulah orang-orang yang mewarisi apa? Yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Khianat. Jadi jangan khianat, jangan menjadi pengkhianat, jangan membela pengkhianat, dan jangan tertipu oleh pengkhianat. Itu pengkhianat itu. Iblis pengkhianat, setan pengkhianat. Dia katakan nanti ku bantu. Setelah tadi sampai masanya ditinggalinya, aku nggak bantu dah gitu. Itu khianat. Tadi janji membantu, ternyata tidak. Wah, itu mengecewakan. Syukurlah yang dikecewakannya orang kafir juga. Seperti dikatakan di surah 8 ayat 48. Jadi pengkhianat itu iblis, dan dia menularkan pengkhianatan itu kepada manusia. Mari kita lihat contoh khianat yang dilakukan iblis pada ayat 48. Maka mereka mendustakan keduanya. Enggak, ini surat 8 Ingatlah ayat ketika setan menjadikan 48. terasa indah Ya, bagi silakan. mereka Ya. perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat, setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku melihat para malaikat yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras hukumnya. Iya, dia aja takut, tapi dia udah nggak usah takut sama itu. Nanti baru katanya aku takut. Itu pengkhianat. Jadi pengkhianat dilakukan oleh iblis.
diteruskan oleh anak buahnya namanya setan, dan pengkhianatan akan disebarkan oleh iblis sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Tanda orang beriman itu dia amanah. Itu makanya iman, amanah satu kata, berasal dari kata yang sama, amin. Orang yang tidak amanah, imannya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Pada surat 3, 161 dikatakan begini. Surah 3 surah Ali Imran dari 160-nya ya. Dari 160. Iya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Iya, bertawakal. Kenapa? Karena kalau tadi kita percaya pada orang nggak benar, akan terjadi begini. Lanjut. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan, dan mereka itu tidak dizalimi. Pengkhianatan mungkin akan mendapatkan untung. Keuntungan itu akan dipertanggungjawabkan. Ini berkhianat kenapa? Untuk mendapatkan sesuatu itu kan dibawa pada kiamat. Karena itu orang-orang yang beriman, agar tadi itu terjaga imannya, hindari pengkhianatan. Kalau sudah kasih amanah kepada kita, jaga amanah. Itu tanda iman. Dan orang kafir akan menyesal karena pengkhianatannya bukan saja terbongkar di dunia ini, tapi akan menjadi penyesalan saat akhirat nanti. Jagalah amanah. Jangan abaikan amanah. Itu yang kedua. Yang terakhir agar tidak menyesal. Setelah pertama tadi kita diingatkan supaya tidak menyesal itu sikap yang benar terhadap harta. Ingat dari mana didapat, kemana digunakan. Yang kedua, hati-hati dengan amanah. Penuhi amanah. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, membiasakan hal yang buruk atau kebiasaan buruk. Jangan larut dalam kebiasaan buruk. Itu cobalah berubah dari kebiasaan yang buruk pada kebiasaan yang baik. Itulah makna hijrah. Hijrah, pindah dari sesuatu yang tadi jelek kepada yang baik. Dan kebiasaan buruk itu dikatakan dengan dakbi. Ya, contohnya dikatakan di surat Anfal. Pada surat Anfal ayat 52 dikatakan begini. Surah sana kita kaji istilah tentang kebiasaan buruk. Ayat 52, kadakbi. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka mengingkari ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh peduli pada kebenaran itu. Jadi kalau melihat kebenaran langsung alergi. Itu kebiasaan Fir'aun. Lanjut. Surah berapa? Ayat selanjutnya di ayat 54 dibiasakan. yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi robah, kebiasaan buruk robah. Lanjut. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Kadang seperti kebiasaan. Keadaan mereka seperti keadaan Firaun yang membiasakan suatu kebiasaan yang buruk. Apa? Melecehkan kebenaran. Tapi kalau sudah kepepet, baru basuh lagi. Jadi kalau udah senang nggak ingat kebenaran. Kalau sudah terancam baru ingat kebenaran. Itu kebiasaan buruk. Firaun melakukan itu. Berkali-kali tadi diingatkan, kau Firaun jangan sombong, jangan sok. Akhirnya ketika tadi itu terancam baru minta tolong sama Musa. Anehnya, padahal dia tahu dia lemah,
tetap saja setelah senang lupa lagi, ngadat lagi. Apa yang terjadi? Karena kebiasaan gitu, akhirnya dikira itu oke-oke saja. Pokoknya nanti kalau kita minta tolong, ditolong. Apa yang terjadi? Saat terakhir dia akan mati, minta tolong, kata malaikat nggak bisa lagi. Mari kita lihat ayat berkaitan dengan itu di surat 7. Mari kita lihat surat 7 ayat 163. Surat 7 ya. Tentang Fir'aun ya. Kami membagi mereka Bani Israel menjadi 12 suku yang tiap-tiap mereka berjumlah besar. Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kami menaungi mereka dengan awan dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Ini peristiwa ini terjadi setelah Fir'aun karam ya. Mari kita lihat ayatnya 132. Surat yang sama 132. Mereka kaum Fir'aun berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami dengannya, kami tidak akan beriman kepadamu. Enggak akan beriman apapun mukjizat yang kau bawa. Apa yang dia Allah kirim? Lanjut. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas dan terperinci. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang pendurhaka. Padahal ketika datang bala itu yang terjadi, lanjut. Ketika azab yang telah diterangkan itu menimpa mereka, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Kebiasaan buruk. Jadi kalau lagi kepepet baru tadi ingat kepada Allah. Lanjut. Namun setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Nah, itu dia. Itulah dia 3 hal yang apabila dilakukan dan itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir, itu akan berakhir dengan penyesalan. Oleh karena itu yang pertama seperti pesan tadi, jadi ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap harta. Yang kedua, hati-hati terhadap amanah. Yang ketiga, jangan biasakan dilanggengkan kebiasaan buruk. Mudah-mudahan dapat kita hayati sehingga kita terhindar dari penyesalan yang sangat besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ilham atas pencerahannya. Baik, kita buka termin pertanyaan. Barangkali dari bapak-bapak yang hadir offline di masjid ada pertanyaan. Baik, silakan Pak Soleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kita sifatnya sharing ya. Tadi menarik sekali bahwa masalah antara bekerja dan mencari rezeki untuk dunia dan jangan tinggalkan akhirat. Ini saya pernah membaca sebuah tulisan ya, tapi nggak tahu apakah ini sumbernya dari Al-Quran atau bukan ya, bahwa tahapan-tahapan usia manusia ini atau perjuangan kita ini, jadi ketika kita lahir ya balita, kemudian masuk pendidikan dasar SD, SMP, SMA, kemudian sampai kuliah, itu adalah tahap-tahap untuk meraih cita-cita ya. Setelah itu lulus kuliah kita wajib bekerja, katakan umur 25 itu sampai umur
kurang lebih 55. Ini masa-masa bekerja untuk menyiapkan di hari tua, atau katakan masa produktif ya. Kemudian setelah itu umur 55 atau 60 ke atas, ini saat-saat untuk menikmati sebuah kehidupan. Menikmati sebuah kehidupan, jadi artinya tidak terlalu ngoyo untuk dunianya. Ini sepertinya logikanya kayaknya masuk di akal ya. Karena biasanya umur-umur 25 setelah kuliah sampai 55 ya, mendekati purna atau 60 itu memang penuh perjuangan untuk mensukseskan anak-anaknya. Nah, apakah setelah umur 60 ke atas, apakah manusia menurut konsep Al-Quran atau Islam, apakah masih disuruh mengejar dunia ya, atau dunianya dikurangi, mengutamakan akhirat yang lebih besar ya, atau masih harus tetap berkarya? Karena memang otak kita ini kan dan otot kita sebetulnya nggak boleh istirahat, nggak boleh libur ya. Kalau otak kita ini libur ya, itu cepat pikun ya, cepat pikun ya. Kemudian otot kita kalau diliburkan juga cepat lumpuh nanti. Mohon Ustadz, bagaimana konsep Islam ya menurut Al-Quran, menurut Islam ini sebaiknya kita menyikapi masalah ini. Mudah-mudahan tadi konsep tadi itu ya, meskipun kita sudah tua, kita diharapkan tetap untuk berkarya, namun tidak terlalu dipaksakan. Ini saja Ustadz, terima kasih, mohon pencerahannya. Jadi tentang dunia akhirat itu bukan tentang pekerjaannya. Jadi itu orang itu kerja, dagang, dunia, enggak. Jadi dunia atau akhirat bukan dia pekerjaannya, bukan. Jadi banyak orang tuh sholat, bisa sholat itu nilainya dunia, bisa. Dia dagang, bisa dagang itu nilainya akhirat. Kenapa? Karena niat. Jadi masalah dunia akhirat sekali lagi bukan karena pekerjaannya. Oh dia orang tuh dia ngaji, tunggu dulu, itu bisa dunia. Oh dia tadi itu dia dagang itu atau buka usaha gitu, itu dunia, tunggu dulu, itu bisa akhirat. Makanya kata Nabi, man amsa kallan min tolabi rizki kallan maghfurullah. Orang-orang yang sore hari kelelahan karena mencari rezeki, mendapatkan yang halal, sore hari itu mendapatkan ampunan Allah, itu dia beribadah. Itu makanya perang sama mencari rezeki disamakan di satu ayat. Dia perang, satu lagi mencari rezeki, itu sama. Dalam satu ayat umpamanya dikatakan di surah 73 ayat 20. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut, sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Maka Dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Titik, sama itu kan? Disamakan orang. Makanya dikatakan kalau sholat panggil Jumat, maka itu kan seakan-akan kok sholat kok cuma segitu aja, mencari rezeki kok tadi dibilang Allah cari rezeki, karena memang mencari rezeki itu ibadah. Pergi haji, kata Allah pergi haji, ini dunia aja nih. Ada orang pergi haji tapi dunia, nggak dapat akhirat, enggak. Mari kita lihat suratnya, surat 2. Kan pergi haji rukun Islam, iya, tapi tunggu dulu, dia baru rukun Islam kalau niatnya benar. Kalau tidak, maka Allah katakan banyak orang pergi haji, nilainya dunia, bukan akhirat. Surat 2 ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji,
Berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa-apa. Padahal dia sudah manasik haji, dia cuma pikirnya cuma dunia saja. Jadi niatnya pergi haji untuk dunia saja. Akhirat nggak dapat apa-apa. Berarti haji tapi nilainya dunia. Baru dia dunia akhirat kalau begini. Lanjut. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Iya, itulah baru lengkap. Oleh karena itu sekali lagi, apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah, itu nilainya akhirat. Ya Allah, aku cari rezeki, mohon bantu aku, bimbing aku. Itu akhirat. Makanya dari 7 kelompok dapat naungan, siapakah yang dapat naungan Allah? Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Nanti hari kiamat nanti ada 7 naungan Allah berikan. Siapa yang tadi dapat naungan itu, dia tidak akan kepanasan. Itu hari di mana orang berbangkit nggak ada payung. Allah siapkan payung untuk naungan itu. 7 itu diantaranya adalah orang yang berdagang yang jujur, pemimpin yang adil, anak muda yang terus beribadah, orang yang cinta ke masjid, itu. Tapi salah satunya adalah at-tajirul amin, pedagang. Kenapa? Karena yang namanya dunia akhirat itu bukan masalah pekerjaan. Namanya dunia itu masalah niat. Untuk apa dia melakukan itu? Kalau niatnya nggak benar, pergi haji niatnya untuk dunia, jadi dunia. Tapi kalau niatnya karena untuk akhirat, menjadi akhirat. Walaupun pekerjaan yang sangat sederhana. Dan tentang batasan, Al-Quran mengatakan nggak ada batasan, nggak ada 60 tahun ini, enggak. Itu batasannya sampai mati. Jadi, setiap hari itu adalah kesempatan berbuat baik. Nah, nggak ada konsep yang tadi itu 25 tahun nanti ini, nggak ada gitu dia. Setiap hari. Jadi prinsip Islam itu begini. Lihat surat 94. 94 mulai ayat 7 dan 8. Silakan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang Itu lain. dia. Jadi nggak ada pensiunnya. Sudah kerja, kerjakan yang lain. Jadi aktif, dinamis. Itu dia. Jadi nggak pakai konsep 25, nggak terkotak-kotak dengan angka. Nah kalau angka nanti dia baru belajar sholat sudah 25 jadi gitu dong. Enggak. Itu dari awal. Jadi seragam deh. Dari awal sudah ditemukan bahwa kita hidup ini hanya 1 hari. Kita lanjut lagi, sekali lagi. Baca lagi ayat 7-nya. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Dia nggak ada berhenti. Terus setiap hari al-hari untuk melakukan karya yang terbaik. Terusnya. Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Nah, jadi setiap hari yang ada pada kita itu nikmat. Akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak konsepnya tadi tidak. Itu mungkin untuk supaya memudahkan aja ya. Tapi nggak gitu konsepnya. Kalau konsep Quran mengatakan di surat 20 ayat 103 103. Mereka berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Enggak sampai 10 hari sebenarnya kalau perhitungan dari itu perhitungan yang benar. Lanjut. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Itulah sebenarnya itu. Jadi hari ini. Tapi kan kalau kalian tahu kiamat besok, kalian masih memegang benih, tanam benih itu. Jadi jangan udah kiamat dan tanggung nih, enggak. Jadi kesempatan buat baik itu ketika kesempatan itu ada. Gunakan itu. Jadi jangan tunggu besok, tunggu 60, karena kita nggak tahu kapan kita berakhir. Jangan pula sesar yang lama, enggak. Hari yang sebenarnya hari kita inilah hari kita. Karena itu gunakan dengan baik. Lupakan konsep-konsep yang itu, takutnya kita terkotak-kotak. Selama kita masih ada, itu berarti kesempatan kita menanam benih. Dan dia akan tumbuh pada saatnya. Enggak mesti pakai terkotak dengan angka itu. Kalau umat dulu gimana umat dulu itu? Usia 900 tahun banyak itu. Kita kan 60 belum tentu 60.
ada yang cuma 40 tahun. Jadi kalau dikotakkan nanti 25, 20 tahun itu meninggal. Makanya Islam kayak gitu. Dari mulai kecil kita harus berlatih untuk membiasakan yang baik. Itu dari konsepnya itu, biasakan yang baik dari kecil. Yahya mendapatkan tadi kemampuannya ketika kecil. Nabi Isa bahkan bicara waktu kecil. Itu artinya jangan terkotak dengan waktu. Itu hanya sekedar sebagai tadi itu panduan umum saja, tapi tidak berlaku untuk itu. Tidak bisa diterapkan pada semua orang. Intinya adalah setiap hari kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik. Dan kalau itu karena Allah, apapun bentuknya, itu namanya akhirat. Kira-kira gitu Pak. Baik, ada banyak hal yang kita bisa tangkap dari jawaban Ustadz Ilham. Baik, barangkali bapak-bapak yang lain ada pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang di ruang Zoom barangkali bisa dipersiapkan pertanyaannya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya mungkin ya. Saya mau bertanya mengenai adab gitu Pak Ustadz. Kan tadi yang dibicarakan adab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud karena Allah? Apakah terus kedua, apa adab kita kalau sedang menghadap Allah seperti kehusukan, cara berpakaian dan lain sebagainya, barangkali karena saya ingin tahu gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Kurang dengar tadi apa tadi Pak? Pertama tadi apa? Yang pertanyaan apa yang dimaksud dengan karena Allah itu rayanya? Apa? Dengan? Karena Allah itu, karena Allah. Yang kedua, bagaimana adab kita kepada Allah pada saat kita menghadapnya, karena kita berhadapan dengan Allah. Apakah kita dengan ya maksudnya Bapak mengerti sendirilah. Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang maksud karena Allah itu maksudnya untuk mendapatkan ridho Allah. Dicontohkan di surat 76 ya. Contohnya begini. Surat 76 itu dicontohkan di ayat 8. Bisa dibaca 76 ayat 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Aduh, jadi dia melakukan kebaikan seperti tadi memberi makan ya. Terusnya apa kata dia? Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Aduh, ya, itu karena Allah itu. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih. Nah, jadi masuk karena Allah itu dia nggak mengatakan aku sudah tolong nih, terima kasih dong. Ada enggak gitu. Jadi karena Allah itu nggak mengharapkan terima kasih orang, nggak mengharapkan juga balasan. Aku sudah tolong nanti tolong enggak itu. Dia menolong karena Allah itu semata-mata menghadapkan ridho Allah. Nah, bukti tesnya itu begini. Kalau ketika kita nolong orang, lalu orang tuh nggak membalas, malah melupakan atau malah tadi menghina, itu dia nggak sakit hati. Tapi orang itu sudah ditolong nggak tahu terima kasih, itu berarti nggak kenal. Jadi kalau karena Allah, dia nggak peduli dengan orang ditolong itu mau balas atau tidak, mau ingat atau tidak. Kalau itu ada, berarti dia berbuat baik itu bukan karena Allah, mengharapkan suatu ketika orang itu ingat dan menolong itu. Jadi karena Allah itu semata-mata ridho Allah, tidak terganggu dengan perilaku orang yang tolong. Satu. Jadi bagaimana kita untuk tadi karena Allah jaga hati, karena Allah nggak semata-mata lihat tadi itu penampilan kita, yang dilihat Allah adalah hati kita. Oleh karena itu bersihkan hati. Bersihkan hati itu dengan berzikir. Zikir membersihkan hati. Itu makanya orang berzikir dengan tulus, dia akan mendapat rahmat Allah seperti dikatakan di surah 33 ayat 41. Ya. Pada surat 33 41. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah
dengan mengingat namanya sebanyak-banyak Zikir terusnya. dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, kalau kita lakukan itu dengan hati yang ikhlas, apa yang terjadi? Lanjut. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi, karena gimana kita sikap pada Allah, sikapnya lah jaga hati kita supaya bersih, membersihkannya dengan zikir. Kira-kira gitu, Pak. Jaga hati. Ada orang Baik, ada lagi bapak-bapak? Kalau tidak barangkali kita berlanjut ke ruang Zoom karena waktu juga beranjak semakin siang. Bariju Salam barangkali atau bapak ibu yang lain barangkali punya hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Oh, baik, ini dari chat ada pertanyaan. Mohon penjelasan lebih tentang tidak boleh menyimpan harta. Apa tidak perlu menabung? Jika ada harta, sebagian kita pakai dan sebagian lain kita kasih ke yang membutuhkan. Menyimpan harta itu boleh, bahkan dianjurkan menyimpan harta itu. Makanya Allah puji orang yang menyimpan harta untuk anaknya. Kata Allah, toh apa enggak? Dalam dialog Musa dengan Khidir ada kata-kata begini. Kenapa Khidir memperbaiki bangunan? Alasan Khidir begini. Kita lihat surat 18 ayat 82. 1882. Jadi kenapa itu dijaga sama Khidir? Karena kalau rusak nanti tabungan anak itu hilang. Lanjut. 1882. Wa ammal jidaru fakana lighulamain. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Ya, seorang ayah yang soleh telah menyiapkan uang supaya anaknya nanti tidak lagi kesulitan dalam masa ketika dia sudah dewasa itu. Berarti menabung, menyimpan dengan tujuan untuk menjaga atau untuk mensejahterakan keluarga itu boleh, bahkan dikatakan soleh. Bahkan Khidir disuruh itu. Yang nggak boleh itu begini. Yang nggak boleh itu menyimpan harta, dikatakan di surat 104. 104 mulai ayat 1 sampai 3. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Nah, itu dia, karena harta dulu dia nggak berani ngata-ngatain orang. Dulu udah kaya, suka-suka ngata-ngatain orang. Jadi bila tadi menabung harta untuk mengejek orang, berapa tabungan kamu? Gitu. Jadi menghina orang. Jadi karena sudah tabungan makin banyak, dia jadi banyak tabungannya, jadi merasa pede ngina orang. Itu ya, apabila terjadi ya itu aja. Jangan sampai harta yang kita tabung menimbulkan rasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Satu, kedua. Lanjut. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi cuma sekedar kesenangan menghitung-hitung aja udah banyak, dan mengira harta itu akan membuat dia langgeng. Lanjut. Dan dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Dalam mengumpulkan harta untuk dipandang orang, untuk dipuji orang, dan mengira dengan hartanya dia bebas berbuat apa saja. Itu salah. Kalau kita menabung itu memang perlu menabung, karena kita akan menghadapi hal yang tidak terduga. Makanya menyimpan untuk keperluan yang jelas. Untuk apa? Anak-anaknya kan belum bisa berusaha apa-apa. Ditabungnya supaya anak itu dengan masa tumbuhnya
dia sudah punya penunggak berupa harta untuk dia bisa melakukan aktivitas seperti dia belajar, dia berusaha, itu nggak ada masalah. Kira-kira itu batasannya. Batasannya digunakan untuk apa? Kira-kira gitu. Baik, ada lagi barangkali dari ruang Zoom? Cukup ya. Ini barangkali sedikit ringkasan saja bahwa jangan sampai ada penyesalan dalam kehidupan kita karena kita diberikan rezeki yang cukup banyak. Tentunya pergunakanlah rezeki itu dengan baik dan segala sesuatu niatkan kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, apapun itu, bekerja, dalam rumah tangga, bersuami istri, dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Nah, ini juga barangkali sedikit himbauan, barangkali ini kita insya Allah hari Sabtu atau hari ini sudah memasuki tahun baru Islam. Mari kita semarakkan tahun baru Islam ini. Dan juga barangkali di masjid saya menginfokan bahwa Masjid Nurul Hidayah juga mengadakan insya Allah perayaan tahun baru Islam, dan juga kita biasanya umumnya setiap tahun memberikan santunan kepada yatim dan duafa. Barangkali Bapak Ibu ada yang mempunyai kelebihan rezeki dan insya Allah diberikan niat untuk berinfak, terutama untuk anak-anak yatim yang insya Allah juga punya nilai yang cukup besar, ya, barangkali ada rezekinya. Baik, Pak Saril barangkali sebelum penutup ada yang mau disampaikan, Pak Saril? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang luar biasa ya pertemuan hari ini, sebagaimana setiap waktu kita mengaji ya. Pertama, bahwa dunia akhirat itu bukan dikotomi, ya, terpisah, enggak. Di dunia ada akhirat, akhirat ada dunia. Saya pikir itu yang terus kita jadikan semangat ya. Artinya untuk beribadah itu jangan dipisah-pisahkan. Tadi katakan bahwa ya jangan misal kemudian, saya pikir banyak orang yang misal kemudian tetapi akhirnya tidak sempat lagi ya, jangan sampai terjadi. Dan kemudian juga jaga amanah ini yang saya pikir saya ingatkan ya. Kita ini punya amanah, terutama masjid ini saya ingatkan ya. Ya insya Allah mungkin saya tidak terlalu banyak lagi bisa hadir karena usia saya mungkin ya. Tapi ingatlah bagi mereka yang menerima ya, tugas-tugas ini nggak gampang gitu. Sekali lagi ingatkan bahwa pada kita dimintakan sepenuh hati, jangan separuh-separuh ya. Insya Allah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dan sekali lagi yang ketiga, jangan larut dalam kebiasaan buruk. Tolong kita introspeksi, ini akhir tahun ya. Akhir tahun, biasanya akhir tahun itu kita berhitung tentang apa yang kita laksanakan setahun itu. Jadi ya bagaimana kita memperbaiki keadaan ini, bagaimana kita bisa meningkatkan ya peran kita masing-masing sehingga akan mencapai hasil yang baik. Saya pikir demikian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi sama namanya pedoman hidup kita di dalam masa depan. Jangan menyesal. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di masjid dan juga di ruang Zoom. Insya Allah ini bernilai ibadah ya. Niatkan selalu hanya karena Allah. Baik Ustaz, minta tolong Ya. Ustaz doa sebelum kita. Mari sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.